Terkait dengan isu nasab, apakah ada kaitan dengan apa cinta tanah air? Sangat jelas itu Mas Rifki. Kenapa? Karena nasab yang sedang kita permasalahkan ini adalah nasab oleh sebuah komunitas yang bukan berasal dari internal bangsa Indonesia sendiri. Bukan nasabnya Ken Arok yang sedang dipermasalahkan. Bukan nasabnya Siliwangi. Tetapi nasab orang yang ada di luar bangsa Indonesia yang mereka bermigrasi pada abad ke-19 ke Indonesia, kemudian mereka membangun kesejarahannya begitu rupa untuk mendoktrin dalam tanda kutip umat Islam tentang kesejarahan yang ada nilai-nilai terkait teologis dengan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap dzurriyyat Nabi. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah tafsir, sebagian tafsir mengatakan kewajiban menghormati ahli bait, kemudian adanya anjuran mencintai keturunan ahli bait, maka hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membangun otoritas keagamaan di Indonesia ini dengan melabeli diri sebagai keturunan Nabi. Ditambah selain daripada itu mereka membangun kesejarahan mereka di Indonesia yang ketika diteliti dan diverifikasi di dalam sejarah-sejarah Indonesia masa lalu, ternyata kesejarahan mereka yang mereka bangun ini tidak sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi di masa lalu. Misal tentang klaim-klaim mereka sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Ketika diverifikasi ternyata mereka tidak ada kaitan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia yang pertama. Di mana penyebaran agama Islam di Indonesia dilihat dari berbagai macam teori yang berkembang di antara para sejarawan, tidak ada yang mengatakan bahwa Islam Indonesia ini dikembangkan pertama kali oleh orang-orang dari klan Ba'alawi. Tanggal 1 Juni yang merupakan tanggal bersejarah, tanggal yang merupakan tanggal penuh dengan nilai-nilai kebangsaan, di mana di tanggal 1 Juni esok hari adalah tanggal di mana lahirnya Pancasila pada tahun 1945. Insinyur Soekarno berpidato di hadapan sidang BPUPKI menelurkan gagasan 5 dasar yang hari ini telah disempurnakan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bagian integral dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kepada seluruh bangsa Indonesia saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 1945, 1 Juni 2024. Dan malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, kita berbicara tentang cinta tanah air. Cinta tanah air bagi umat Islam adalah amrun fitriyun likulli insan. Sesuatu fitrah bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan setiap manusia cinta terhadap tanah airnya sendiri. Karena cinta kepada tanah air adalah fitrah bagi setiap manusia. Cinta tanah air kita kenal pula dengan istilah nasionalisme. Nasionalisme tanpa agama akan kering. Sementara agama tanpa nasionalisme akan menumbuhkan paham-paham ekstremis, paham-paham ekstremisme dalam agama, di mana ekstremisme yang terjadi di atas dunia ini kebanyakan dimunculkan atau diakibatkan oleh pemahaman terhadap agama yang sempit. Agama yang dipahami secara literal, letterlek, tekstualis, akan melahirkan
ekstremisme dalam agama. Karena mereka hanya melihat sebuah teks tanpa melihat konteks sosial kebangsaan di mana agama itu tumbuh. Oleh karena itu, sebagai contoh bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, aliran kepercayaan, ada sekitar 1.340 suku bangsa dengan 715 bahasa, terdiri tumbuh di atas 17.000 pulau di Indonesia, dengan 6 agama yang diakui, 187 aliran kepercayaan, dengan 12 juta pengikutnya. Inilah keniscayaan realitas yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kemajmukan yang telah menjadi niscaya dari terbentuknya NKRI 1945. Bagaimana hari ini kita sebagai bangsa menginsapi keberagaman dan kemajmukan yang telah menjadi sunnatullah bagi bangsa Indonesia, yang telah bersepakat misaqan ghalidha 1945 untuk bersatu sebagai anak bangsa Indonesia. Karena kita sistemnya demokrasi, di mana di dalam demokrasi pula ada yang dinamakan dengan the majority power, maka keinsapan akan kemajmukan ini lebih harus diperkenalkan kepada mayoritas yang ada di Indonesia. Baik mayoritas dari sisi suku, mayoritas dari sisi agama, mayoritas dari sisi budaya, peradaban, kesejarahan. Apabila komponen mayoritas ini menginsafi dengan penuh keinsapan dari alam pikiran dimasukkan ke dalam bawah sadar anak-anak kita, maka ke depan Indonesia ini akan mampu lebih damai dari hari ini dan hari kemarin. Kita telah bisa melewati sebagai bangsa Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila 70 tahun lebih. Kita berbangsa dan bernegara dengan selamat sentosa. Ada beberapa masalah kita memang tidak bisa kita pungkiri. Ada DITII, ada PKI, ada Aceh, ada Papua, tetapi relatif semua itu bisa kita lewati dengan begitu indah, dengan nilai-nilai persaudaraan yang tinggi. Dan ini yang harus tetap dijaga untuk bagaimana kita selama-lamanya akan mampu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sunnatullah terjadi bahwa berbagai macam imperium di dunia ini ada batasnya. Ada yang hanya 70 tahun, ada yang sampai 300 tahun, ada yang sampai 500 tahun. Bagaimana sekarang kita bangsa Indonesia mampu untuk mempertahankan selama-lamanya? Kalaulah umpamanya kerajaan Banten hanya 300 tahun, Mataram hanya 400 tahun, Majapahit hanya sekitar 200 tahun, kemudian Utsmaniyah itu sampai 600 tahun. Ini kita ingin Indonesia ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai kemajmukan yang ada di dalamnya itu sampai 1000 tahun lebih. Ini yang mesti kita sama-sama untuk usahakan. Nahdlatul Ulama memiliki formula untuk menjaga nilai-nilai kemajmukan sehingga tetap berbingkai di dalam satu kebangsaan, yaitu yang disebut dengan formula al-ukhuwah al-wataniyah yang diperkenalkan oleh
Rais Am kita dulu Syekh Ahmad Siddiq Jember, di mana al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Kita boleh berbeda di dalam suku, kita boleh berbeda di dalam agama, kita boleh berbeda dalam peradaban, kebudayaan, dan kesejarahan. Tapi mulai 45 sampai nanti 1000 tahun, 2000 tahun lagi, kita adalah sesama anak bangsa Indonesia, sesama anak NKRI yang harus bahu-membahu bagaimana mengedepankan nilai-nilai persamaan sesama anak bangsa Indonesia, melebihi berbagai macam kemajmukan, latar belakang yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dulu oleh Insinyur Soekarno pada saat pidato pertamanya di dalam sidang BPU PKI dikenal dengan internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah berarti bahwa seluruh anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke di depan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sama. Tidak boleh ada satu kelompok, satu suku yang merasa lebih mulia, lebih berperan di tengah-tengah bangsa Indonesia di hadapan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari suku lainnya. Tidak boleh ada agama yang merasa istimewa dari agama lainnya di depan Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh ada sebuah sejarah peradaban, kebudayaan yang kemudian dianggap kebudayaan dan peradaban itu lebih dari peradaban dan kebudayaan lainnya, kaitannya dengan suku bangsa. Nah, oleh karena itu, sekuat dan semampunya hari ini kita harus terus meresonansikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh anak bangsa Indonesia, agar keharmonisan, kemudian kedamaian akan tercipta di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kemudian kita akan resonansikan lebih jauh ke dalam kancah internasional. Bangsa Indonesia mampu menghadirkan contoh kedamaian untuk dunia. Mbah Hashim Asy'ari mempunyai sebuah jargon-jargon hubul watan minal iman. Bahkan jargon hubul watan minal iman ini kemudian diprasastikan oleh Mbah Wahab Hasbullah dalam lagu Yalal Watan. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Hanya di Indonesia hubul watan minal iman tidak ada yang menggugat, Mas Rifki. Di dunia Islam kita hari ini, hubul watan minal iman itu masih digugat. Masih digugat di Timur Tengah, di dunia peradaban Islam di Afrika, di Maroko, dan tetangga-tetangganya. Hubul watan minal iman masih bermasalah. Masih banyak yang mempermasalahkan. Ketika ada yang mengatakan ini adalah ungkapan ulama. Ungkapan ulama itu pun kemudian dibenturkan dengan nilai-nilai agama. Hubul watan minal iman katanya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kemudian ketika ini disebut hadis, ini disebut hadis makdzubun maudhu'un, hadis dusta dan hadis maudhu'. Tetapi di Indonesia, setiap hari hampir, anak-anak banser kita di seluruh Indonesia, silih berganti mengadakan acara. Kemudian mereka menyanyikan Yalal Watan, Yalal Watan, Yalal Watan. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini sama sekali tidak ada instruksi dari bangsa Indonesia bahwa memang hubul watan adalah minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Bahkan yang dulu radikal, sekarang jargonnya sama. Hubul watan minal iman. Banyak sekarang yang dulu itu ngelelece dalam istilah orang Banten. Ketika ada anak-anak Banser mengatakan NKRI harga mati, itu mereka tertawa, ngelelece. Tetapi hari ini mereka yang ngelelece anak-anak kita, anak-anak Banser mengatakan NKRI harga mati, sekarang mereka
kemudian juga sama mempunyai jargon NKRI harga mati. Tadi ada al-wala wal bara itu, al-wala wal bara yang dikembangkan oleh kaum radikalis. Al-wala wal bara secara teoritis itu diperkenalkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari golongan Wahabi. Maka tidaklah aneh atau tidaklah menjadi sesuatu yang aneh ya, bahwa orang-orang yang berpaham Wahabi itu lebih cenderung mudah untuk menjadi radikal karena memang ada ajaran teologis mereka yaitu al-wala wal bara, di mana al-wala itu adalah loyalitas yang sangat tinggi terhadap sesama umat Islam, tetapi menganggap seluruh orang-orang yang bukan Islam itu musuh yang perlu diberantas. Mereka melupakan ayat-ayat yang lain yang menjunjung tinggi toleransi, ayat-ayat yang bernilai-nilai kemanusiaan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah itu dinafikan. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah berisyarah dengan mengatakan Nabi Hud itu dengan kaumnya masih bersaudara, padahal Nabi Hud beriman sedangkan kaumnya tidak beriman. Tapi Allah mengatakan mereka bersaudara. Wa ila adin akhahum huda. Dan diutuslah kepada kaum Ad yang kafir itu saudara mereka yang bernama Hud. Dari situ berarti nilai-nilai persaudaraan itu tidak hanya dilihat dari nilai iman, tetapi juga ada nilai-nilai wataniyah, nilai-nilai mahaliyah, bahwa mereka satu tanah air. Terkait dengan isu nasab, apakah ada kaitan dengan cinta tanah air? Sangat jelas itu Mas Rifki. Kenapa? Karena nasab yang sedang kita permasalahkan ini adalah nasab oleh sebuah komunitas yang bukan berasal dari internal bangsa Indonesia sendiri. Bukan nasabnya Ken Arok yang sedang dipermasalahkan. Bukan nasabnya Siliwangi. Tetapi nasab orang yang ada di luar bangsa Indonesia, yang mereka bermigrasi pada abad ke-19 ke Indonesia, kemudian mereka membangun kesejarahannya begitu rupa untuk mendoktrin dalam tanda kutip umat Islam tentang kesejarahan yang ada nilai-nilai terkait teologis dengan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap dzurriyyat Nabi. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah tafsir, sebagian tafsir mengatakan kewajiban menghormati ahli bait, kemudian adanya anjuran mencintai keturunan ahli bait, maka hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membangun otoritas keagamaan di Indonesia ini dengan melabeli diri sebagai keturunan Nabi. Ditambah selain daripada itu mereka membangun kesejarahan mereka di Indonesia yang ketika diteliti dan diverifikasi di dalam sejarah-sejarah Indonesia masa lalu, ternyata kesejarahan mereka yang mereka bangun ini tidak sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi di masa lalu. Misal tentang klaim-klaim mereka sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Ketika diverifikasi ternyata mereka tidak ada kaitan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia yang pertama. Di mana penyebaran agama Islam di Indonesia dilihat dari berbagai macam teori yang berkembang di antara para sejarawan, tidak ada yang mengatakan bahwa Islam Indonesia ini dikembangkan pertama kali oleh orang-orang dari klan Ba'alawi. Tetapi mereka mengklaim hari ini bahwa umat Islam di Indonesia harus berterima kasih kepada mereka. Kalau tidak ada Injil aneh, ini orang Indonesia masih nyembah pohon. Pak Jenderal Dudung itu masih nyembah pohon kalau tidak ada Injil aneh. Injil ente itu siapa? Injil ente apa Injil aneh? Imaduddin Usman yang nyebarin agama Islam di Indonesia pertama kali itu. Mari kita verifikasi kesejarahan masuknya Islam di Indonesia, siapa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Injil ente apa Injil Imaduddin Usman?
Ini yang harus diperhatikan Mas Rifki. Lah itu tetapi ini hanya narasi-narasi balasan dari kami ya. Kami tidak seperti itu. Ini hanya narasi yang kami buat untuk khusus, bukan untuk bangsa Indonesia. Kami dari para Trah Wali Songo tidak pernah ada kata-kata yang semacam itu. Ya. Ini yang harus dikembangkan ke depan, yaitu bahwa kita sudah ber-Indonesia, kita sudah ber-Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di dalam bingkai kenegaraan kita yang berdasarkan Pancasila itu semua manusia, semua warga negara Indonesia di depan negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sama. Janganlah kita itu mengklaim kesejarahan yang ternyata sejarah itu tidak ada di masa lalu. Mengklaim mereka sebagai pejuang ternyata bukan pejuang leluhurnya. Mengklaim NU itu didirikan oleh klan Ba'alawi, ternyata ketika dibaca sejarah pendirian Nahdlatul Ulama, tidak ada peran Ba'alawi di dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Mereka membuat makam-makam palsu. Makam-makam palsu itu kemudian diatribusikan dengan nama-nama klan mereka yang ternyata kesejarahannya di masa lalu tidak ada. Kemudian ada lagi klaim-klaim haul dengan diasosiasikan dengan tokoh-tokoh tertentu dari kalangan mereka. Misalnya haul Solo, haul Gresik, haul Tegal. Ketika dicari kesejarahan mereka di masa lalu, di masa hidupnya peran-peran mereka di dalam membangun peradaban, di dalam membangun ekonomi, dalam membangun tata nilai kemasyarakatan, agama dan sebagainya, ternyata masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih pantas untuk diasosiasikan tokoh itu untuk sebuah kota. Nah ini yang terjadi, jadi sangat sekali urgen kalau hari ini kita mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap upaya-upaya perubahan sejarah ini. Karena apabila kita tidak mempunyai perhatian terhadap sejarah bangsa kita sendiri, kemudian kita biarkan orang lain membangun kesejarahan di bumi Indonesia ini sesuai dengan keinginan mereka, maka masa depan anak cucu kita itu tidak akan mengenal sejarah yang sebenarnya. Kemudian sejarah itu dicipta kondisi oleh sebuah kelompok untuk kepentingan mereka dan anak cucu mereka. Kemudian ternyata setelah ditilik, mereka bukan bangsa Indonesia asli. Nah, ini yang akan terjadi apabila kita biarkan hari ini. Tetapi saya setuju dengan Jenderal Nur Wahid tadi, bahwa yang harus kita bangun adalah nilai-nilai persaudaraan itu. Apabila mereka menghentikan upaya-upaya yang tidak terpuji itu, seperti merubah sejarah, mengklaim tokoh-tokoh dari bangsa Indonesia menjadi tokoh yang dikatakan kemudian sebagai klan mereka, maka kita pun akan welcome, kita akan lapang dada. Ayo kita mulai saat ini, tidak usah lagi Anda berusaha untuk merubah sejarah Indonesia, sejarah pendirian NU, sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Kita ber-Indonesia se-Indonesia-Indonesianya. Kalau bisa nama pun semuanya nama-nama Indonesia. Banyak itu nama Indonesia yang indah-indah, yang cantik-cantik. Dari nama-nama Aceh, dari nama-nama Kalimantan, nama-nama Papua, nama-nama Sulawesi. Banyak yang bagus-bagus. Kemudian kita ber-Indonesia se-Indonesia-Indonesianya. Kita bersama untuk membangun tanah leluhur kita ini. Bagi bangsa-bangsa lain yang pada tahun 45 bergabung dengan kita menjadi warga Indonesia, ya kita bersama-sama. Tetapi jangan sampai mereka kemudian membangun otoritas, dominasi, hegemoni yang kemudian ingin merasa lebih dari bangsa Indonesia lainnya. Yang sebenarnya bangsa Indonesia lainnya ini yang mayoritas dan memiliki nilai kesejarahan leluhurnya yang sebenarnya mereka lah para pemilik daripada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Masa depan adalah sesuatu yang belum kita rasakan. Jadi saya bukan sebagai seorang cenayang yang mampu melihat masa depan dari sisi spiritual atau dari sisi mistik, tetapi algoritma dari masa lalu sampai masa hari ini kita bisa pelajari.
bahwa Israel hari ini mampu mendominasi dan menghegemoni Palestina itu diantaranya adalah dengan merubah sejarah Palestina. Bagaimana upaya mereka membangun 300 makam di Palestina dengan menguasai sebuah kawasan, kemudian mereka bangun makam-makam palsu yang diberi titi mangsa yang sangat lama, kemudian ini menjadi justifikasi bagi mereka, legal standing bagi mereka, bahwa mereka mempunyai hak untuk tinggal di Palestina karena ternyata mereka mempunyai kesejarahan di masa lalu, padahal makam itu baru dibangun beberapa tahun yang lalu. Ini yang akan terjadi dengan Indonesia apabila kita biarkan atau negara juga membiarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membangun kesejarahannya sendiri yang diambil dari ruang hampa tanpa ada fakta sejarah yang sebenarnya dari masa lalu. Kita juga ingin ya, walaupun negara harus berdiri di semua golongan, tetapi negara dengan sumber dayanya mampu melihat mana golongan yang benar, mana golongan yang tidak benar. Tentunya negara harus berdiri tegak membela yang benar untuk masa depan anak cucu kita yang akan ada di masa yang akan datang.